Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah di atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak salawat kepada beliau, kita termasuk pada umat yang ditandai sebagai mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Saya Marwan, penyuluh agama Islam Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, sebagai landasan pertemuan ini kita buka nanti surah Al-Baqarah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian besar manusia itu akan berkata, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah berkata, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah walazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dari ayat yang singkat ini ingin kita sampaikan jemaah sekalian, bahwasanya pada hari ini banyak betul orang-orang yang hari ini mengaku kami beriman kepada Allah, padahal mereka tidak beriman. Orang munafik memang betul-betul banyak bergentayangan, sehingga mereka sendiri berkata, ya Allah kami beriman kepadamu, padahal mereka tidak. Bibirnya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya menunjukkan dia hamba jabatan. Bibirnya beriman kepada Allah, tapi hartanya menunjukkan harta budak, budak jabatan, budak pangkat, budak kekayaan, budak kepentingan dan lain-lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang pertama, ayat berikutnya Allah bercerita fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambah lagi penyakit kepada mereka yang lebih banyak. Allah menambah penyakit itu. Al-Ghazali dalam kitab At-Ta'rifatnya menjelaskan bahwasanya, aku heran kepada manusia ini kalau diserang dia penyakit zohir, dia cepat-cepat mencari dokter spesialis, mencari obat. Dokter, tengoklah penyakit saya ini. Saya tidak enak makan, saya demam, saya meriang, saya kena flu, saya kena corona dan lain-lain. Padahal penyakit zohir itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Tidak menyebabkan orang masuk neraka. Mana ada penduduk di akhirat ditanya, mengapa kau masuk neraka? Tumor pak, tak ada itu. Mengapa kamu masuk neraka? Corona pak, tak ada itu. Tetapi banyak orang masuk neraka itu karena penyakit hati jemaah sekalian. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu kami tambah penyakit yang ada pada mereka. Sombong itu penyakit hati. Di dunia dia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Dusta adalah penyakit hati. Di dunia ini dia dijauhi orang, di akhirat nanti adalah neraka tempatnya. Maka Al-Ghazali berkata, aku heran melihat manusia kalau sudah ditekan penyakit zohir, dia sibuk mencari obat. Kalau diserang penyakit batin, dia tenang-tenang saja. Padahal penyakit zohir tidak menyebabkan orang masuk neraka. Tapi penyakit batin, penyakit hati, rusak, kotor, pemikiran angkuh, jelek, takabur, sombong, munafik dan lain-lain adalah menyebabkan kesengsaraan dan akhirnya masuk neraka. Mudah-mudahan kita tercegah dari orang-orang yang munafik, dari orang-orang yang berpikir kotor, dan Allah menjaga ibadah kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.